Ya, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah bergabung di siang hari ini untuk mata kuliah fluid mekanik ya, mekanika fluida. Ya, yang sudah masuk di Meet Google ada 32 yang masuk. Kemudian di bagian selanjutnya merupakan ini kelanjutan dari pertemuan ya dari minggu yang sebelumnya mengenai fluid mekanik. Di layarnya sudah keluar tampilan share screen-nya. Udah, Pak. Ya, jadi yang dari minggu sebelumnya itu sudah menjelaskan bermacam ya alat ukur yang umumnya bisa digunakan untuk mengukur tekanan atau pressure dari fluida. Kemudian di bagian berikutnya ini mengenai pengukuran ya, alat ukur yang digunakan di fluida, lalu tekanan hidrostatis, jadi tekanan atau pressure yang ditimbulkan dari fluida tersebut. Tekanan ini disebabkan oleh fluida tak bergerak yang memiliki berat. Nah, di sini dituliskan ada tekanan hidro itu umumnya berhubungan dengan fluida cair. Lalu statis ini ialah kesetimbangan atau fluida yang diam atau fluida yang tidak bergerak. Sehingga bisa diartikan tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang memiliki berat. Lalu tekanan hidrostatis ini kalau dituliskan ke dalam persamaan rho, bukan rho ya, maksudnya P ya, ini simbolnya P, H, tekanan hidrostatis, ini ada simbol P itu pressure, tekanan, H-nya ini memberikan arti simbol hidrostatis. Lalu satuan yang nanti dihasilkan dari persamaan tersebut bisa menggunakan Newton per meter kuadrat atau dalam satuan PA, Pascal. Kemudian untuk nilai rho ini berhubungan dengan jenis atau massa jenis fluida yang digunakan. Jadi misalkan rho untuk air
misalkan satu lagi rho untuk minyak ya, jelas berbeda nilai rho-nya. Nah, nilai rho ini memberikan pengaruh terhadap hasil besarnya nilai tekanan hidrostatis yang dikeluarkan. Percepatan gravitasi, untuk percepatan gravitasi umumnya standar ya, sekitar 9,8 percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian H ini memberikan pengaruh seberapa kedalaman titik diukur dari permukaan fluida. Jadi kalau ini digambarkan, katakanlah misalnya tempatnya itu yang digunakan di sini ada tempat ya, tempat wadah ya. Lalu yang dimaksud dengan H ini adalah misalkan fluidanya itu terisi sampai bagian ini. Yang dimaksud dengan H ini adalah ketinggiannya. Jadi ya, nilai kedalaman titik diukur dari permukaan fluida. Jadi kalau misalnya fluidanya ini dari titik ini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Nah, jarak dari atas ke bawah ini adalah nilai H-nya. Jadi semakin besar nilai H yang dihasilkan atau yang didapatkan, maka nilai tekanan untuk nilai hidrostatisnya akan mengalami peningkatan. Ya, itu gambaran dari nilai H-nya. Kemudian ada tekanan mutlak. Kalau tadi tekanan hidrostatis, ini adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak ini adalah tekanan nol, tekanan total ya, bukan tekanan nol, tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer di udara. Jadi ada dua hal yang memberikan pengaruh terhadap nilai tekanan mutlak tersebut, dinotasikan dengan simbol ini PT ya, tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu merupakan total dari jumlah tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer. Jadi ini adalah P apa tadi P tekanan hidrostatis, ini adalah tekanan hidrostatisnya, PH, kemudian ini adalah P0 ini merupakan tekanan atmosfer. Tekanan mutlak dengan satuan sama Newton per meter kuadrat atau Pascal. Jadi pada saat melakukan kalkulasi atau penghitungan ada beberapa hal juga yang mempengaruhi dari nilai tekanan mutlak tersebut, ialah nilai tekanan atmosfer. Kemudian hukum utama dari hidrostatis ini, hukum utama dari hidrostatis menuliskan atau menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida cair memiliki tekanan yang sama. Jadi kalau digambarkan, diilustrasikan, ini ada wadah atau tempat ya, menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar
Ini bidang, anggaplah bidangnya flat ya, datar. Ini bidang yang datar. Nah, titik yang di tekanan yang di sini, di titik ini dengan tekanan yang di apa, titik ini dengan nilai memiliki tekanan yang sama. Jadi titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau misalnya di sini ada 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3, P4, P5, P6, P7, dan di bagian ini adalah P8. Ini teori dari hukum hidrostatis. Jadi hukum hidrostatis menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida cair, fluidanya harus menggunakan fluida cair ya, memiliki tekanan yang sama. Kemudian kalau dituliskan secara matematis, dirumuskan dalam persamaan ini ada ilustrasi ya, ada dua bagian ya, sisi kiri dengan sisi kanan. Nah, ini nilai fluidanya ini berbeda ya. Yang satu ini ada warna lebih coklat, lebih cerah, dan ini lebih bukan coklat, maksudnya abu-abu ya, abu-abu, dan ini lebih abu-abu yang hampir gelap. Nah, PA sama dengan PB, tekanan pada penampang A. Penampang A yang dimaksud dengan penampang A ini adalah penampang A. Kemudian tekanan pada penampang B. Di sini ada penampang B. Kalau misalkan penampangnya ini berbentuk lingkaran, ya berarti luas penampangnya, berarti luas lingkaran tersebut dihitung berapa luas lingkaran untuk nilai A, kemudian luas lingkaran untuk nilai penampang B. PA sama dengan PB, tekanan pada penampang A sama dengan tekanan pada penampang B, lalu rho A sama dengan rho B, artinya massa jenis A, massa jenis yang ada di ini fluidanya sama ya, yang sampai sini sama karena warnanya bernilai sama. Massa jenis fluida A sama dengan massa jenis fluida B. Kemudian ini ada rho A, ini ada rho B, rho A sama dengan ini rho A, rho B. Lalu di bagian selanjutnya nilai gravitasi, karena nilai gravitasi ini arah gravitasi ya, nilai G-nya itu bernilai sama antara sisi kiri, ini sisi kiri dan sisi kanan sama, sehingga ini dicoret, jadilah persamaan rho A sama dengan H dikali A sama dengan rho B dikali H dikali dengan B. Sehingga dituliskan persamaannya seperti ini. Ini adalah nilai tekanan untuk bagian A, kemudian ini adalah nilai tekanan untuk sisi bagian B. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Untuk slide PowerPoint ini bisa jelas terlihat ya, suaranya bisa jelas terdengar? Bisa terdengar, Pak. Ya, jadi nilai tersebut, nilai PA sama dengan PB, tekanan pada bidang A, luas penampang A, ini ada luas penampang A dan ini luas penampang B.
Nanti ya tinggal dihitung saja nilai HA kalau ketinggiannya bervariasi berapa nilai tinggi, ini ada H-nya, ini HA, kemudian di sini kalau ditarik garis dengan yang sama ini adalah HB-nya, berapa nilai ketinggian tersebut. Nah, sehingga yang memberikan pengaruh terhadap nilai tekanan pada bidang A, tekanan pada bidang B itu adalah nilai rho, massa jenis, dan nilai faktor nilai tinggi fluidanya. Tinggi fluida untuk A, kemudian tinggi fluida untuk bidang B-nya. Ya, selanjutnya teori Pascal, hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup. Teori Pascal atau yang tadi berhubungan dengan tekanan ya, masih berhubungan dengan tekanan karena satuan dari tekanan ini menggunakan satuan PA, Pascal. Didapatkan tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi kalau dituliskan teorinya seperti ini. Ini ada teori dari hukum Pascal tadi. Ini ada hukum Pascal. Untuk tekanan, jadi kalau ini bagian suatu fluida dalam ruang tertutup, ini katakanlah disebut saja ini tertutup ya. Di sini ada penutupnya atau ada pulp atau ada katup untuk luas A1. Kemudian untuk A2 juga sama, di bagian ini ada penutupnya, di sini ada penutup, dan ini juga sama, ada penutupnya. Secara teoritis, matematisnya dituliskan dengan persamaan P1 sama dengan P2, artinya tekanan yang ada di sini P1, tekanan yang ada di ini ya, di luas sini, luas permukaan itu P1 sama dengan P2 yang ini. P1 sama dengan P2, berarti di sini ada untuk P2-nya. Nah, ini adalah P2. Kalau dituliskan ini P2 ya. Nah, ini adalah P2-nya. P1, P2. Kemudian untuk P1 ini persamaannya untuk tekanan ya. Tekanan itu dituliskan F per A. Karena ini 1 berarti force ya. Gaya yang bekerja pada bidang A. Maksudnya bagian ini. Nah, ini adalah P1-nya. Kemudian untuk A1 juga sama. Untuk A1-nya di bagian tersebut menceritakan tentang luasnya. Lalu P2 juga sama, kalau dituliskan F per A2, F ini adalah force yang bekerja atau gaya ya. Force-nya itu adalah disimbolkan dengan force dengan satuan Newton force-nya. Lalu A-nya ini adalah luas permukaan atau luas penampang pada bidang A ini. Karena nilainya sama, P1 sama dengan P2, F1 sama F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga kalau diteruskan lagi persamaan tersebut, ini tinggal dirubah posisi ya. Yang ini pindah ke sini, jadi ya sama F1 per F2, lalu yang A1 naik ke atas, ini ada kalau dituliskan ini naik ke atas, A1 pindah ke sini, ke atas, jadi dituliskan seperti ini.
pindah posisi ya, artinya dipindahkan posisinya. Lalu untuk A1 per A2. A1 per A2 itu adalah luas lingkaran. Jadi luas keliling lingkaran, kalau luas keliling lingkaran kan pi R kuadrat ya, karena ini pada penampang 1 berarti R1 kuadrat, ini R2 kuadrat. Lalu kalau ada kesamaan sehingga disederhanakan lagi penulisannya atau penurunan rumusnya, karena pi-nya sama, ini dihilangkan, ini juga dihilangkan. Jadi dituliskan R1 per R2 ini dikuadratkan. Sehingga kalau dituliskan ini juga sama, di bagian bawah juga sama, yang ini ada, sebut saja ini persamaan 1, ini adalah persamaan kedua, itu juga sama. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Ini menghitung dengan menggunakan diameter ya. Ini diameter dan ini adalah jari-jari dari, misalkan ini ada jari-jari untuk luas penampang 1, kemudian ini jari-jari untuk luas penampang 2, atau diameter untuk penampang kedua, ini diameter untuk penampang 1. Ya, data-data tersebut kalau sudah diketahui ya tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, ke dalam persamaan, sehingga bisa didapatkan nilainya. Nah, dari teori sederhana ini, teori teori Pascal ya, hukum Pascal ini, kalau aplikasinya ini, kalau melihat atau memperhatikan ada suatu sistem ya, ada sistem yang menggunakan teori ini ya, salah satunya untuk mengangkat beban yang berat. Jadi kalau di sini beban itu kan nanti dikonversikan menjadi nilai tekanan. Misalnya di bagian ini ada, sebut saja misalnya mobil ya, atau beban yang berat, misalnya mobil, alat untuk mengangkat hidrolik untuk cuci mobil, jadi mobil tersebut bisa diangkat dengan menggunakan persamaan ini. Jadi gaya yang diberikannya kecil, force-nya kecil, tetapi nanti ketika ininya terangkat atau dengan menghasilkan nilai tekanan yang besar. Jadi force-nya memberikan force di sini di bagian F1, lalu F2-nya, ini ada F2, memberikan kekuatan atau nilai tekanan untuk bisa mengangkat beban tersebut. Ya, ini salah satu aplikasinya dari teori Pascal ya, hukum Pascal untuk mengangkat beban secara hidrolik. Ya, berikutnya kalian tadi teori tentang Pascal. Lalu bagaimana dengan Archimedes? Archimedes ini hubungannya jika ada benda yang dimasukkan atau benda macam-macam ya, bisa saja benda itu berbentuk segitiga atau bentuknya kotak atau berbentuk bulat, lingkaran atau berbentuk seperti bola. Benda yang dicelupkan seluruhnya, di sini ada kata seluruhnya. Seluruhnya itu artinya semuanya masuk ke dalam fluida tersebut, fluida cair, atau sebagian, atau kalau misalnya sebagian itu ya setengahnya. Kalau ini kotak ya ini segitiga itu setengahnya, kalau lingkaran ya setengahnya itu tercelup. Seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang mengalami akan mengalami gaya tekan ke atas. Nah, ini ada force, kalau ini dimasukkan ke dalam suatu tempat yang berisi fluida, akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Ya,
Ini gambarannya atau teori dari Archimedes. Di bagian ini dipergunakan untuk bendanya ini berbentuk, ini benda ya, benda berbentuknya balok atau berbentuk kubus. F sama dengan rho F dikali rho F ya, massa jenis fluida. G ini adalah percepatan gravitasi. V ini volume benda yang tercelup. Jadi volumenya, kalau ini bentuknya apa namanya, balok ya. Balok itu kalau digambar ini ada balok seperti ini. Jadi harus diketahui berapa volume atau benda yang tercelup tersebut, sehingga bisa mengetahui force-nya atau gaya apung atau gaya Archimedes yang diberikan. Ini force apa? Force F. Untuk volume balok ada yang hafal berapa rumusnya untuk menghitung rumus volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi, Pak. Ya, panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi panjangnya ini berapa nilainya? Ini L-nya, lebarnya, lalu nilai T ya. Nah, ini adalah volumenya. Panjang kali lebar kali tinggi. Sudah dapat nilainya, nanti ya tinggal dimasukkan ke dalam apa namanya, persamaan tersebut. Rho, massa jenis fluida, jelas memberikan pengaruh ketika balok ini misalkan tercelup atau dicelupkan di dalam air. Yang satu lagi, balok ini kalau dicelupkan di dalam minyak atau di dalam fluida apa non Newtonian ya, maksudnya fluida yang lain, itu akan memberikan nilai F-nya akan berbeda. Jadi ada 3 hal yang memberikan pengaruh terhadap nilai gaya apung atau gaya Archimedes ini. Pertama itu adalah nilai rho-nya, massa jenis fluida, kemudian volume benda yang tercelup. Jadi kalau volumenya besar dengan volumenya kecil, ya nanti berpengaruh terhadap nilai FA. Gravitasi, untuk percepatan gravitasi ya umumnya hampir sama ya, nilainya sekitar 9,8. Jadi nanti yang bisa memberikan pengaruh itu adalah nilai rho F dengan VBF, volume benda yang tercelup. Ya, jadi hal seperti itu yang memberikan pengaruh ya. Nanti kenapa teori-teori ini masih bisa digunakan? Karena banyak sekali applied-nya. Ya, salah satunya misalkan merancang suatu kapal ya, kapal selam atau kapal yang bisa menyelam sampai kedalaman ke dasar lautan. Ya, bisa dihitung dengan ini, berapa gaya apung atau gaya Archimedes yang dihasilkan. Nah, lalu bagaimana bisa memberikan gaya force-nya lebih besar atau menjadi kecil? Ya tinggal memvariasikan volume bendanya atau volume benda yang tercelup tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Saya, Pak. Kenapa? Di sini ya, kan dijelasin tentang fluidanya, berarti zat cair ya, Pak? Iya, fluida cair. Kalau gas bisa nggak, Pak, liquid. untuk hukum Archimedes ini, Pak? Untuk fluida gas? Iya, Pak. Kalau fluida gas itu nggak berlaku. Jadi dia
lain lagi. Jadi kalau misalnya fluida gas itu kan nanti ada efek ini ya buoyancy. Ini dikhususkan untuk fluida yang cair. Fluida cair itu ya fluida liquid. Liquid itu ya cairan mencairnya. Jadi fluida liquid itu ya liquid, fluida cair ya. Kalau fluida cair kan banyak jenisnya. Water itu ya air ya dalam bahasa Indonesianya. Kemudian minyak oli atau minyak minyak crude oil, minyak mentah, kemudian fluida yang lainnya yang bentuknya itu yang fasenya itu dalam fase liquid, dalam bentuk cairan. Ya, jadi hukum atau teori Archimedes ini benda yang dicelupkan. Jadi kalau ya makanya kalau sehingga dituliskan di bagian ini dicelupkan itu ya dimasukkan masuk secara seluruhnya itu semuanya atau sebagian itu ya setengahnya. Jadi kalau di bagian ini balok ini ya sampai di sini aja, satunya lagi terapung ke permukaan. Benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini ketika ini gambarnya sama ya. Yang ini anggaplah ini sama A dengan B. A dengan B itu bukan luas, maksudnya volume bejananya atau volume tempatnya sama. Ketika benda ini belum masuk, benda ini belum masuk ya. Maksudnya benda kotak ini, balok ini belum masuk. Benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Nah, jadi ketika benda ini misalnya ini ada V-nya sama, ini dimasukkan ke bagian ini, sehingga dia yang awalnya tingginya itu tinggi ininya ya, tinggi airnya itu seperti itu. Kemudian ketika benda ini masuk, maka fluidanya itu akan meningkat, artinya akan naik ya. Nah, kalau misalnya dimasukkan tercelup ke sini, ini akan sama. Makanya dituliskan akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Jadi fluidanya tersebut akan berpindah mengalami kenaikan yang awalnya tingginya misalnya ini ada sebut saja ini adalah H1, lalu yang ini H2 ya. Jadi kalau misalnya H1-nya itu tingginya misalnya menjadi 8, yang awalnya 8 cm misalnya. Lalu yang H2-nya karena adanya benda yang dicelupkan atau adanya benda yang dimasukkan, yang awalnya 8, tinggi dari ininya akan bertambah menjadi misalnya bertambah 2 cm, menjadi 10 cm. Ini merupakan yang tadi, yaitu teori dari gaya apung atau gaya Archimedes. Jadi dengan satuannya itu force ya, karena ini gaya itu ya satuannya adalah kalau dituliskan force dengan satuannya itu adalah satuannya Newton. Ya, jadi hukum Archimedes ini digunakan untuk fluida yang liquid atau fluida yang cair, benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan.
Kemudian ini yang dimaksud tadi teori hukum Archimedes, ada istilah mengapung atau terapung, kemudian melayang. Benda ini dikatakan melayang ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya tidak juga ada di dasar, tetapi tidak juga ada di permukaan atau di bagian atas permukaan dari fluidanya, tetapi berada di pertengahan. Ini kondisinya adalah kondisi yang melayang. Lalu bagaimana dengan yang kondisi yang tenggelam? Untuk kondisi yang tenggelam berarti benda tersebut nilai ininya volumenya atau nilai benda tersebut bisa sampai jatuh atau berada pada dasar permukaan, dasar tempatnya. Jadi kalau ini tempatnya seperti ini, berarti dia harus sudah sampai terjatuh, artinya benar-betul berada di atas permukaan tempat tersebut, fluida tersebut. Kalau ini dianalogikan atau dibayangkan seperti lautan yang luas, ya kalau benar-benar tenggelam, ya berarti sudah sampai berada di dasar laut yang paling dalam. Ya kalau misalnya kedalaman lautnya itu sampai 500 meter atau sampai 800 meter kedalamannya, ya berarti sudah benar tenggelam di dalam menyentuh dasar laut tersebut. Nah, apa yang didapatkan ketika benda tersebut berada pada kondisi yang terapung? Jadi kondisi yang terapung, F A lebih besar dari W. F-nya ini force ya, tekanan atau apa namanya, gaya angkat ke atasnya. Ini ada FA-nya. FA-nya lebih besar dari nilai W. W ini adalah weight-nya, beratnya, weight-nya. Jadi kalau misalnya ini beratnya misalkan dalam satuan 10 ya, atau 10 kilogram, tapi kalau dia berada masih di bagian ini, kondisi yang terapung, tidak melayang atau tidak tenggelam, jadi ada sebagian yang masih terlihat di atas permukaan fluida cair, maka nilai F-nya itu harus lebih besar dari nilai beratnya. Jadi force-nya, gaya dorong ke atasnya, force-nya atau nilai FA-nya itu harus mampu mendorong atau mengangkat beban yang 10 kilogram tersebut. Kemudian di bagian yang lain, rho B lebih kecil dari rho F, berarti nilai massa jenisnya. Lalu yang ini di bagian selanjutnya ada ini tinggal penamaan ya, nilai-nilai tersebut ya, tinggal nanti dilihat simbolnya. Ini ada massa jenis fluida, kemudian VBF ini adalah volume benda yang tercelup. Nanti bisa dihitung berapa volumenya, volume benda yang tercelupnya, kemudian nilai VB dikali dengan rho F-nya. Nah, lalu bagaimana dengan benda yang melayang? Untuk benda yang melayang ini nilainya sama, misalnya FA-nya itu nilai F-nya 10, kemudian weight-nya itu atau berat ya, weight dari benda ini yang berbentuk balok juga sama, 10 arahnya ke atas, yang 10 lagi arahnya ke bawah karena ada pengaruh gravitasi. Jadi kalau W itu ya dituliskan dengan M dikali dengan G ya, masanya berapa, kemudian ada gravitasi. Nah, nilainya sama, 10 sama dengan 10.
ini menyebabkan benda tersebut melayang. Ya, jadi seperti itu kenapa dia bisa melayang. Lalu bagaimana dengan ini? Ini ada massa jenis ya, ini ada massa jenis. Massa jenis untuk fluida. Massa jenis untuk fluida, F ini simbolnya fluida, massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda ini. Bendanya ya. Misalnya ini adalah rho B-nya. Jadi massa jenisnya sama. Massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda tersebut. Nah, inilah yang nanti kalau misalnya kalau kita melihat ini ya di udara ya, atau kalau ini tadi fluidanya fluida cair. Lalu bagaimana kalau di udara? Misalnya kenapa debu atau partikel debu yang sangat halus sekali bisa melayang-layang di udara? Karena ya ini, karena nilai rho rho B-nya dengan rho F-nya, artinya massa jenis udara hampir sama ya, hampir sama atau hampir mendekati dengan massa jenis partikel debu yang sangat kecil sekali, yang ukurannya sangat kecil. Jadi ketika dilihat di udara, kenapa debu bisa melayang-layang di udara ya? Karena massa jenisnya hampir sama dengan massa jenis udara. Itulah yang menyebabkan benda tersebut atau objek tersebut bisa melayang atau melayang-layang di fluida tersebut. Entah itu bisa saja fluida cair atau fluida gas ya, atau fluida udara. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan apakah hukum Archimedes atau Archimedes ini bisa mendapatkan atau menghasilkan benda yang melayang untuk fluida udara. Kalau misalnya ini adalah udara, ya berarti harus menjadikan nilai massa jenis dari fluida yang melayang tersebut harus mendekati, harus sama ya, hampir sama dengan massa jenisnya fluida udara tersebut. Lalu yang berikutnya, tadi melayang, kemudian tenggelam. Nah, untuk tenggelam ini berarti nilai W-nya lebih besar. Jadi nilai W atau nilai ininya, weight-nya, kalau misalnya ini 10 nilai W-nya, sedangkan kemampuan untuk mengangkat atau nilai FA-nya ini lebih kecil dari angka 10. Jadi kalau lebih kecil dari angka 10 ya nilai FA-nya itu misalnya setengahnya, nilainya 5. Sehingga kalau nilai FA-nya lebih kecil, jadi kalau dituliskan 5 lebih kecil dari 10. Inilah yang menyebabkan objek dari benda tersebut yang ini menjadi tenggelam atau jatuh ke dasar permukaan fluida cair. Lalu kalau dituliskan rho B lebih besar dari rho F. Ini massa jenis bendanya lebih besar. Kalau massa jenis benda, misalnya massa jenis bendanya ini kita bayangkan aja atau tuliskan dalam bentuk angka. Misalnya ini 8. Sedangkan massa jenis dari fluidanya di bawah angka 8, berarti misalnya setengahnya atau 4 nilai massa jenis fluidanya, sehingga benda tersebut akan masuk tenggelam di dasar bagian ini, dasar fluidanya. Ya, itu gambaran mengenai kondisi penggunaan dari teori Archimedes ini untuk benda yang terapung, untuk benda yang melayang, dan untuk benda yang tenggelam. Nah,
Ini adalah merupakan teori-teori fundamental ya, atau teori-teori dasar ya, nanti ya banyak sekali bisa di-apply diaplikasikan untuk di mechanical engineering, di teknik mesin ya, misalkan merancang apa namanya, kapal selam atau kapal ya yang bisa masuk ke dalam permukaan air, melayang atau dalam kondisi tenggelam ya, ini dengan merubah-rubah nilai tersebut. Apa yang bisa dirubah ya, misalnya untuk W-nya, W ini kan bisa dirubah-rubah masanya. Lalu bagaimana dengan memberikan massa yang besar ya, misalnya dengan menambahkan memasukkan cairan ke dalam bagian tersebut sehingga beratnya menjadi besar sehingga bisa menimbulkan tenggelam atau melayang. Lalu kalau misalnya ingin mengangkat lagi cairan tersebut dikeluarkan atau dipompa keluar sehingga kapal tersebut menjadi lebih ringan ya, menjadi lebih ringan sehingga secara perlahan akan terapung lagi ke ke permukaan. Ya, itu teori mengenai Archimedes. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk lagi ke slide berikutnya ya?